Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang model konseptual keperawatan Betty Newman ya di mata kuliah falsafah keperawatan ini. Ya, teman-teman tentunya sebelumnya pada saat di D3 keperawatan sudah pernah ya mendapatkan model teori Betty Newman ya. Namun sekarang saya sifatnya hanya mereview ulang tentang model keperawatan Betty Newman dan bagaimana aplikasinya kita di dalam keperawatan. Ya, kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Konsep utama yang terdapat pada model Newman itu adalah stresor, kemudian garis pertahanan dan perlawanan, tingkatan pencegahan, sistem klien, struktur dasar, intervensi, dan rekonstitusi. Kemudian konsep yang dikemukakan oleh Betty Newman itu adalah konsep healthcare system, yaitu model konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditujukan kepada penekanan penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan diri secara fleksibel atau normal maupun resisten dengan sasaran pelayanan adalah komunitas. Kemudian Betty Newman juga mendefinisikan bahwa manusia secara utuh itu merupakan gabungan dari konsep holistik. Ya, nah yang dimaksud dengan holistik di sini adalah adanya fisiologis, psikologis, sosial budaya, perkembangan, dan variabel spiritual, dan pendekatan sistem terbuka. Ya, model Betty Newman ini juga lebih banyak digunakan pada asuhan keperawatan keluarga, di mana asuhan keperawatan keluarga tersebut adalah bagian dari keperawatan komunitas. Ya, karena model Newman ini juga berfokus pada individu. Ya, berfokus pada individu dan respon atau reaksi individu terhadap stres, terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya dan kemampuan adaptasi klien. Ya, kenapa? Karena manusia itu merupakan sistem terbuka dan yang saling berinteraksi, ya, baik dengan lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Nah, kedua lingkungan ini adalah lingkungan yang kemungkinan dapat menyebabkan stresor pada individu, ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, individu juga selalu mempertahankan dan bagaimana memenuhi kebutuhannya, ya. Nah, kebutuhan di sini adalah kebutuhan biologi, kebutuhan psikologi, dan sosial kultural. Ya. Nah, ini paradigma keperawatan menurut Betty Newman itu ada 4 unsur utama. Yang pertama adalah manusia, lingkungan, kesehatan, keperawatan. Ya, jadi ada 4 unsur ini sebagai unsur mendasar yang saling berkesinambungan. Ya, nah, semua saling mempengaruhi. Bagaimanakah manusia dengan lingkungan? Bagaimanakah manusia dengan kesehatan? Kemudian bagaimanakah manusia pun memerlukan sebuah keperawatan, ya, untuk mendukung kita dalam kondisi yang selalu sehat dan nyaman. Ya, tentunya 4 unsur utama ini adalah betul-betul unsur mendasar. Dan menurut Newman ini adalah unsur yang utama yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian untuk apa sih asuhan keperawatan dilakukan? Ya, dan apalagi tadi yang saya sampaikan bahwa asuhan keperawatan yang menggunakan model Betty Newman ini lebih sering adalah di keperawatan keluarga, ya, untuk mencegah atau mengurangi reaksi tubuh akibat adanya stresor. Nah,
untuk mencegah itu ada beberapa pencegahan ya yang akan digunakan. Ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Kita bahas satu-satu dulu tentang pencegahan primer ya. Pencegahan primer ini merupakan tindakan keperawatan untuk mengidentifikasi adanya stres ya, stresor. Setiap individu akan mampu sebetulnya untuk mengidentifikasi apakah yang menyebabkan seseorang menjadi sakit, apakah stresornya, dan stresor itu bisa dikenali ya, bisa kita kenali stresor. Kenapa kita menjadi tiba-tiba pusing, sakit kepala? Apakah yang menjadi stresornya? Apakah masalahnya? Apakah itu masalahnya bersifat internal ataukah masalahnya itu bersifat eksternal? Ya, eksternal itu bisa dari mana? Bisa dari lingkungan dia. Apakah lingkungan seseorang itu mendukung ya, mendukung kita untuk sehat ya? Sehat apa? Sehat fisik, sehat mental, seperti itu ya. Nah, kemudian pencegahan primer ini mencegah terjadinya reaksi tubuh karena adanya stresor serta mendukung coping pasien yang konstruktif ya. Bagaimanakah coping dari setiap pasien itu juga bisa kita kaji pada saat kita melakukan pengkajian awal ya, pengkajian pertama pada saat kita ketemu pasien. Pada saat kita bertanya tentang keluhan utama ya, di keluhan utama 6 bulan terakhir ini apa yang dirasakan oleh Bapak? Misalnya, saya sering mual, saya sering sakit kepala. Nah, dari situ kita juga bisa mengidentifikasi stresornya apa, kemudian kita bisa menelusuri ya, menelusuri ke pasien tersebut, kemudian melakukan komunikasi dan penjajakan lebih dalam. Bagaimanakah coping ya, coping pasien atau coping individu ketika dia menghadapi sebuah stresor ya. Apakah pasien itu mempunyai coping yang efektif ataukah tidak. Itu untuk pencegahan primer. Kemudian untuk pencegahan sekunder, ini seperti tindakan keperawatan untuk mengurangi atau menghilangkan gejala penyakit atau reaksi tubuh lainnya karena adanya stresor ya. Tindakan-tindakan keperawatan. Misal tadi ketika pasien mengeluh 6 bulan ini selalu mengeluh mual, selalu mengeluh pusing. Ketika kita tanya kenapa dia bisa mual, kenapa dia pusing? Ya, karena banyak hal yang dia pikirkan. Dia memikirkan sesuatu yang belum terjadi misalnya. Ya, membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, itu yang membuat dia stres duluan. Terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk dipikirkan. Nah, maka kita bisa melakukan salah satu tindakan keperawatan untuk mengurangi masalah tersebut. Apakah dengan teknik relaksasi ataupun dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan tersier. Ini meliputi pengobatan rutin dan teratur. Ini apabila stresor yang tadi betul-betul sudah menyebabkan satu masalah kesehatan pada individu. Ya, maka memerlukan pengobatan yang rutin dan teratur serta mencegah adanya kerusakan lebih lanjut atau komplikasi dari suatu masalah kesehatan yang saat ini sedang dialami oleh individu ataupun klien. Ya, saya berikan satu contoh di sini. Ya, mudah-mudahan dengan contoh ini kita bisa lebih memahami lagi bagaimanakah aplikasinya model Betty Newman ini dalam keperawatan, ya, khususnya dalam keperawatan keluarga. Ya. Nona A, 16 tahun, seorang siswa kelas 11 di sekolah. Ia aktif dalam berbagai kegiatan. Nah, suatu saat libur, Nona A pulang ke rumah. Ia tampak lebih kurus,
Orang tua, biasanya ibu ya, menyediakan makanan kesukaan Nona A, tetapi ia hanya mencicipi sedikit. Ya, ketika ditanya oleh ibunya, ia mengatakan, "Saya takut gemuk." Nah, setelah dipaksa ibunya, Nona A mau dibawa konsul ke dokter. Hasilnya adalah berat badan Nona A hanya 35 kg, turun 15 kg selama 2 bulan. Nah, setelah menjalani berbagai macam pemeriksaan dan tes lainnya, Nona A didiagnosa anoreksia nervosa. Nah, tentunya dari diagnosa ini kita bisa mengetahui dan kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada klien kita, ya, sehingga kita bisa mengaplikasikan ya model Betty Newman ini ya kepada asuhan keperawatan keluarga. Ya, kalau kita lihat dari teori-teorinya Newman, maka asuhan keperawatan diberikan kepada Nona A untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi secara memadai. Kenapa? Karena kita lihat di sini bahwa ternyata Nona A itu tidak mau makan. Kenapa? Karena takut gemuk. Nah, kalau kita lihat, saya takut gemuk. Nah, stresor ini muncul ternyata tidak hanya dari internal klien, tapi bisa jadi dari eksternal, ya, yaitu lingkungan klien. Apalagi ini seorang siswa, ya, seorang siswa kelas 11, anak SMA kelas 11, ya. Nah, mereka sedang mencari jati diri. Mungkin begitu melihat bentuk badannya gemuk, dia merasa adanya gangguan body image, ya, sehingga dia akan melihat teman-temannya yang mungkin memiliki badan lebih langsing. Kemudian pengaruh sosial media, diet seperti apa, ya, kemudian melihat gambar-gambar teman-teman yang seusianya, ya, di medsos, melihat teman-temannya kok langsing, kemudian menggunakan apa saja kok pantas, sehingga dia merasa bahwa saya nggak mau badan saya nanti tambah gemuk, ya. Nah, jadi askepnya memang untuk yang pertama diberikan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi secara memadai, ya, secara adekuat, mengembalikan berat badan ke berat badan normal. Kemudian perencanaan dan intervensi keperawatan dilakukan berdasarkan respon Nona A. Ya, bagaimana nanti kita lihat respon dari pasien ini terhadap masalah kesehatan yang dialaminya. Ya, nanti setelah konsultasi dengan dokter, dengan tenaga kesehatan, dengan perawat, maka kita baru bisa merencanakan intervensi ini apa nih kira-kira yang cocok diberikan kepada remaja yang saat ini sedang mengalami masalah dengan anoreksia nervosa. Nah, anoreksia nervosanya itu diakibatkan karena adanya stresor dari dalam dirinya dan dari luar dirinya yang tidak mengharapkan berat badannya bertambah atau berat badannya gemuk. Ya. Dan intervensi ini pun tidak bisa langsung kita laksanakan, tetapi kita lihat dulu bagaimanakah, apakah nanti setelah kita berikan tindakan-tindakan keperawatan, respon dari Nona A seperti apa, ya. Karena tujuan kita yang pertama adalah mengembalikan kepercayaan diri dulu Nona A. Apakah Nona A bisa langsung menerima intervensi? Belum tentu, ya. Nah, maka langkah awalnya adalah kita mengkaji dulu bagaimana respon dari Nona A apabila kita ingin memenuhi kebutuhan nutrisi dia. Ya. Nah, yang kedua, kita harus membantu Nona A itu untuk percaya diri kembali. Memotivasi Nona A untuk mempercayai dirinya bahwa dirinya itu tidak seperti yang dia gambarkan. Dan itu pun memerlukan waktu yang tidak sebentar, ya. Nah, nanti setelah Nona A mulai bisa
mengerti tentang dirinya, kemudian percaya dirinya muncul kembali, baru ya kita mulai bagaimana caranya memenuhi kebutuhan nutrisi Nona A secara memadai. Ya, nanti itu pun didiskusikan dengan Nona A dan keluarga. Ya, tentang makanan kesukaan, makanan yang tidak disukai, ya, masing-masing diidentifikasi. Ya, sehingga intervensi yang kita berikan juga sesuai dan implementasinya itu pun seperti yang kita harapkan. Sehingga pada saat kita evaluasi dalam kurun waktu tertentu, maka sudah ada peningkatan berat badan Nona A. Ya, kalau kita lihat tadi, Nona A mengalami penurunan berat badan sampai dengan 15 kilo selama 2 bulan. Nah, PR-nya adalah sekarang selama 2 bulan, apakah 15 kilo itu bisa kembali lagi? Ya, nah nanti dilihat berapakah tinggi badan Nona A, sehingga berat badan Nona A itu betul-betul bisa ideal kembali, kemudian rasa percaya dirinya juga sudah bisa muncul kembali. Ya, jadi itu contoh salah satu aplikasi teori dari Betty Newman. Ya, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.